熟悉的故土。有了此剑。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kalian pasti udah tahu lah ya, di Kamis malam ini kita bakal ngapain ya kan? Tentu saja nonton Lord Shihao dong. Daripada kita mumet-mumet ya kan, pusing-pusing buka IG ketemu kasus-kasus viral. Entah itu kasus selingkuhan, kasus ini, kasus itulah yang bikin pusing. Buka TikTok juga sama guys, makin pusing nih lama-lama nih hidup. Haha. Mending kita nonton Tonghua atau main game aja ya kan? Ya enggak guys. Nah, di part 175 One Mission C hari ini kita semua bakal melihat Abah Shihao berusaha mencari tahu soal darah peri yang terdapat di dalam gentong-gentong besar yang ada di sana. Dan sudah pasti ada pertarungan melawan sosok kuat nanti. Apalagi ada leluhurnya Shihao nanti guys. Wow, mantap bukan? Namanya juga Tonghua Perfect World, itu pasti ada yang namanya pertarungan epic. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Shihao ya masih bertanya-tanya kenapa darah peri ada di sini. Peri atau immortal abadi ya guys. Dari manakah datangnya para makhluk abadi ini dan kenapa disimpan di tempatnya seperti ini? Tapi Shihao yakin orang yang mengumpulkan darah dan menyimpannya di sini itu bukanlah orang biasa, melainkan sosok dewa yang kuat. Kira-kira siapa ya? Shihao yang sudah berkeliling cukup lama di atas kapal ini tetapi tidak kunjung menemukan ujungnya. Seakan-akan dunia di kapal ini tidak berujung. Pada akhirnya dia menemukan sebuah portal misterius. Dia pun masuk ke dalam dan sampai ke dunia kabin kapal kuno. Jadi kabin kapal tuh kayak dalamnya kapal guys. Tapi di depannya sudah ada sosok tanduk naga yang begitu besar. Wah, Shihao berpikir, kalau bisa mengubahnya menjadi harta karun, pasti bisa menjadi senjata tingkat dewa terkuat di alam atas. Segera dia mencoba menghisapnya. Tapi tanduk naga itu bereaksi dengan melancarkan serangan balasan. Shihao terus kabur dari serangan itu dan ternyata yang menyerangnya adalah sosok sisik naga guys. Api hitam pun muncul dari dalam Shihao melawan sisik naga tersebut. Sang api hitam pun menang dan menyerap esensi dari sisik naga itu, sehingga Shihao bisa mengambilnya guys. Tapi beratnya itu bukan main. Beratnya bahkan mungkin mencapai 100 ton. Gila. Sisiknya aja udah seberat ini guys. Yang berarti tanduknya jauh lebih berat lagi. Segera Shihao menyimpan sisik itu, tetapi tiba-tiba keanehan pun terjadi. Muncul semacam menara pagoda dari bawah tanah yang begitu besar. What? Apa ini guys? Menara itu juga membentuk jalan dari bebatuan, seakan-akan mengundang Shihao untuk naik ke atas. Dengan senang hati Shihao pun menurutinya dan dia naik. Saat di atas ada semacam kolam berdarah. Ketika Shihao melihatnya, tiba-tiba sakit kepala dan merasakan adegan yang mengerikan. Seakan-akan pembantaian tidak berujung. Karena penasaran, dia pun maju untuk melihat ke dalam kolamnya. Sesuai namanya, kolam darah itu pasti dipenuhi oleh darah. Tetapi darah ini bukanlah darah biasa. Darah itu pun bereaksi dan menyembur ke badannya Shihao. Itu membuat Shihao bisa melihat kejadian di masa lalu, di mana ada satu kerajaan yang dihancurkan secara massal. Rajanya berteriak, "Kami tidak akan pernah mundur." Tapi di manakah mereka yang tidak menepati perjanjian? Yes, benar. Kejadian ini berhubungan dengan perjanjian kuno, yang sangat berhubungan juga dengan darah pendosa yang Shihao miliki. Nah, mungkin itu adalah salah satu kerajaan yang memiliki darah pendosa guys, lalu diserang sampai hancur.
Bahkan Shahao dalam dirinya sempat yakin mereka semua dibantai dan dihancurkan dalam adegan itu pastilah leluhur klan Darah Pendosanya. Tapi apa hubungannya dengan kapal hitam kuno ini ya? Pasti ada suatu hal yang Shahao harus cari tahu. Dia pun mencoba melihat dengan mata surgawi. Dia melihat ada sosok Raja Darah Pendosa. Raja ini merupakan salah satu dari ketujuh raja. Dan yang di hadapan Shahao hanyalah secercah jiwanya, lebih tepatnya pesan sebelum dia mati guys. Sang raja pun mengatakan, aku sudah kembali, tetapi kekuatanku sudah melemah. Mereka yang menerobos hutan belantara Pianhuang itu harus dikejar dan disegel. Nah, jadi Raja Darah Pendosa ini dulu semasa hidupnya menjaga hutan Pianhuang. Karena Raja Darah Pendosa ini memiliki hubungan dengan Shahao, atau lebih tepatnya leluhur jauhnya Shahao, maka dari situlah abang kita bertekad, ketika dia sudah cukup kuat, Shahao akan pergi ke hutan belantara Pianhuang untuk mencari tahu kebenaran soal darah pendosa mereka. Sebagai rasa hormat sekaligus memiliki darah yang sama, Shahao menyatakan sumpahnya. Gak lama dari itu, darah pendosa dari sang raja pun menyambar ke tubuhnya Shahao. Karena mereka memiliki darah yang sama, otomatis Shahao bisa menerima darahnya guys. Itu membuat dia menjadi semakin kuat dan memberikan Shahao arah latihan supaya semakin overpower. Ulala. Tapi gak lama dari itu, muncul juga kabut hitam kehijauan. Itu semacam segel jahat yang aktif ketika pesan Raja Darah Pendosa itu tersampaikan. Kekuatan kabut ini begitu jahat sampai membangkitkan para mayat di sana untuk menyerang Shahao. Nggak ada pilihan, Lord kita harus melawan mereka satu persatu menggunakan tombaknya. Tak cuma para mayat lemah guys, tapi ada juga sosok mayat kuat di antara mereka. Sepertinya mereka bukan berasal dari generasi ini. Shahao melihat di atas bukit juga ada 3 orang kuat yang memiliki pancaran kekuatan begitu mengerikan. Dia takut guys, walaupun sudah mengendalikan energi abadi, tetap saja sulit untuk mengalahkan orang-orang ini. Wah, siapakah ketiga sosok itu ya? Para mayat pun kembali bangkit, bahkan sekarang ada yang menggunakan formasi khusus. Shahao menggunakan mode 2 tombak. Dia menerjang untuk membantai habis para mayat lemah. Ini sangat mudah. Tapi untuk pertama kalinya juga bagi kita bisa melihat Lord Shahao menggunakan 2 tombak. Dan akhirnya muncullah salah satu sosok kuat di atas. Namanya adalah 5 mahkota. Dia ini dulunya adalah seorang jenius yang pernah memenangkan 5 kejuaraan guys. Tapi sekarang menjadi mayat iblis yang sangat kuat. Pantesan aja Shahao sempat ragu bisa melawan mereka. Serangan pun dilancarkan. Benar saja Shahao kalah dalam hal adu kekuatan. Apalagi pedang yang dipegang oleh sang 5 mahkota itu bukanlah pedang biasa. Karena tadi pedang itu bisa mematahkan void tombak halberd miliknya Shahao. Ini pedang kuat sekali. Tidak ada pilihan, Shahao harus menggunakan seluruh kemampuannya. Dia bakal mencoba mengambil pedang sakti itu dan membantai semuanya. Segera kekuatan guntur digunakan dan tuar. Shahao berhasil mengalihkan pandangan sekaligus menyambarkan petir ke tubuh 5 mahkota. Pedangnya pun terlepas dan langsung Shahao ambil. Nah loh. Dan ternyata pedang ini adalah pedang abadi. Dengan adanya pedang ini, Shahao percaya diri bisa membantai mereka semua. Sekali tebasan, semua mayat pun auto meninggoy. Bahkan 5 mahkota sekalipun dikalahkan hanya dengan 1 tebasan. Gila gak tuh guys?
Pedang kuat sangat berpengaruh. Salah satu mayat yang memiliki kemampuan cukup hebat mencoba menekan Shahao. Itu juga membuat Shahao kesal. Dia pun mengaktifkan darah pendosanya, membuat sang Raja Darah Pendosa bereaksi. Seakan-akan dia membantu Shahao, guys. Dengan satu kibasan tangan dari sang Raja, semua mayat di sana pun auto menghilang dari muka bumi dan jadi abu. Tetapi belum selesai, kekuatan gelap di sana terus mencoba menekan sang Raja Darah Pendosa. Satu-satunya harapan tersisa Shahao seorang. Dia pun memanggil sang api hitam untuk membantu. Dan tampaknya kekuatan kegelapan ini takut ketika melihat sang api hitam. Itu juga berhasil membuat sang Raja Darah Pendosa lolos dari ikatan dari kekuatan kegelapan. Sang Raja pun menggunakan kemampuannya, guys, memanggil cahaya begitu besar dari atas langit dan tuar. Terbukalah sebuah portal raksasa. Kekuatan itu memancar ke tubuhnya Shahao. Shahao pun dibawa ke atas untuk masuk ke dalam portal yang dia buka. Sebelum Shahao pergi, sang Raja berpesan, "Tepatilah janjimu." Shahao membalas, "Akan ku tepati." Dan akhirnya, dia pun menghilang dari muka bumi. Sementara itu, di Jalan Batu Biru, portal sudah mau tertutup, tentu membuat Cao Yusheng dan teman-teman lainnya auto panik. Takut si Shahao tidak bisa kembali. Tapi gak lama dari itu, duar. Terjadilah goncangan besar dan yes, Shahao berhasil keluar ketika portal tertutup. Mantap betul. Shahao yang kewalahan dan penuh luka langsung diberikan obat dan memulihkan diri. Tentu mereka semua terkejut ketika melihat pedang baru yang Shahao bawa. Shahao menjelaskan dia mendapatkan pedang itu dari pengepungan para musuh yang begitu banyak. Setahu Qing Yi, itu merupakan pedang abadi Taluo dan pemiliknya adalah seseorang yang disebut sebagai jenius 5 mahkota. Tapi jenius 5 mahkota itu tiba-tiba menghilang dari muka bumi setelah memasuki lembah peri kuno. Nah, berarti sudah meninggal, guys. Yang tadi Shahao lawan itu adalah mayatnya. Rumor mengatakan pedang ini kalau bisa diaktifkan, maka mereka bisa melihat kekuatan asli dari pedang tersebut. Ditambah mereka bisa melihat adegan yang sangat misterius, yaitu para makhluk abadi yang terbang. Wah, berarti bukan pedang biasa nih ya, guys ya. Ini jauh lebih kuat daripada senjata-senjata milik Shahao sebelumnya. Buktinya saja, tombak Void Halberd milik Shahao itu dipatahkan cuma dengan satu serangan. Padahal tombak itu adalah senjata berharga dari Istana Abadi dan terkenal sangat kuat, tapi patah juga, guys. Nah, apa yang bakal Shahao lakukan selanjutnya dengan pedang tersebut? Dan tentu dia menjadi semakin tidak terkalahkan setelah mendapatkannya. Nah, jadi nanti kita semua bakal melihat, guys. Shahao bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan. Mereka akan bertemu dengan sebuah pusaran kolam air raksasa. Tentu saja di dalam sana ada sesuatu hal yang cukup menarik. Tetapi yang lebih serunya lagi, Shahao bakal bertarung melawan para jenius kuat. Mereka berasal dari tempat yang berbeda-beda. Bahkan ada sosok harimau putih yang lumayan hebat. Nah, di sini Shahao akan menggunakan pedang barunya, yaitu pedang abadi Taluo. Yang keren-keren di akhir, Shahao akan menggunakan kekuatan Dewi Willow dan diserang ke atas langit. Sepertinya dia menemukan jejak dari Dewi Willow, guys. Kalau kalian lupa, Dewi Willow cantik kita masih terjebak di dunia Void Primordial. Itu dunia yang sungguh berbahaya, bahkan katanya jarang ada yang selamat, sekalipun ada bisa terhitung jari. Nah, apakah Dewi Willow akan keluar dari sana dan muncul membantu Shahao? Atau mungkin dekat-dekat ini dia bakalan muncul? Kita tunggu lagi di episode terbaru part 176 ya, guys. Hehe. One Message Perfect World. Jujur di episode kali ini agak pendek karena ada satu dan dua hal, guys.
Satunya karena Mimin ngomong terlalu cepat, yang kedua apa ya? Mungkin karena full action kali ya, full bertarung. Tapi ya update lagi nanti ya guys. Di minggu depan sesuai kata Mimin. Oke kalau gitu kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Cuman di Kobe Movie. Mimin mau pamit undur diri. Oke kalau gitu. See you guys.